Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudibyo Budi Utomo, alhamdulillah menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIMI pada tahun 2000. Selanjutnya saya melanjutkan menjadi dosen di Institut Budi Utomo Nasional karena adanya sebuah perubahan dari STIMI menjadi Institut Budi Utomo Nasional. Dan saya tahun 2006 saya sudah menjadi dosen yang berstatus asisten ahli. Saya mengampu dosen yaitu beberapa mata kuliah. Pertama adalah pengantar manajemen sumber daya manusia, teori pengambilan keputusan, dan perilaku organisasi. Sebelum saya mengajar, saya selalu mempersiapkan diri yaitu dengan berbagai hal. Salah satu diantaranya apa yang saya persiapkan adalah membuat bahan ajar sesuai dengan silabus dan membuat PowerPoint dan membuat daripada hal-hal yang berkaitan dengan persiapan mengajar, yaitu menggunakan cara-cara yang praktis dan bisa dimengerti oleh para mahasiswa. Selanjutnya, media pembelajaran yang saya pakai yaitu saya menggunakan PowerPoint atau juga hard copy. Karena apa? Karena barangkali kita itu sering mendapatkan gangguan kelistrikan, yaitu menyangkut pemadaman daripada dari sumber listrik PNL dan sebagainya. Itu mengakibatkan saya harus mempersiapkan beberapa hal, termasuk hard copy maupun filenya untuk diberikan kepada para mahasiswa. Dan itu selanjutnya saya melakukan pembelajaran itu dengan cara beberapa yang saya lakukan. Ada ceramah, ada diskusi, ada tugas kelompok, dan mempresentasikan daripada tugas kelompok itu di dalam kelas untuk lebih mendalami dan interaksi antara dosen, antar mahasiswa, dan semuanya. Karena apa? Dengan seperti itu kita akan lebih dekat lagi kepada para mahasiswa dan tentunya bisa lebih efektif permasalahan-permasalahan yang dapat oleh para mahasiswa, yang dihadapi oleh mahasiswa langsung bisa disampaikan dan tentunya di situ langsung bisa dipecahkan. Saya selalu tepat waktu dalam mengajar dan saya biasanya mempersiapkan dulu alat ajar saya, yaitu berupa laptop di dalam kelas disambungkan pada infocus untuk ditampilkan di situ sambil menunggu para mahasiswa sudah datang, sehingga saya harus menyampaikan itu lebih duluan sebelum mahasiswa juga hadir atau pas mahasiswa baru mulai siap-siap, yaitu sesuai dengan jadwal dan sesuai dengan silabus yang saya ajarkan. Kenapa? Karena kita juga mengikuti kurikulum nasional. Apa yang kita ajarkan harus sesuai dengan kurikulum nasional. Kalau melakukan satu ujian tengah semester atau ujian akhir semester, semua soal yang saya berikan adalah sesuai dengan silabus. Bisa dua bentuk, yaitu bisa multiple choice atau berupa esai.
Jadi itu semua kita lakukan kan gitu demi agar supaya pertama mengingat daripada para mahasiswa, ingatnya supaya mengulang lagi seperti apa yang sudah diberikan, dan tentunya di situ ada juga mahasiswa yang berhalangan hadir sehingga saya melakukan ujian susulan. Ujian susulan itu dilakukan bagi mereka yang tidak bisa hadir atau berhalangan pada saat jadwal ujian pertama yang kita berikan kepada mereka. Sehingga dengan harapan saya melakukan segala sesuatu itu dengan harapan saya mendapatkan dan membuat satu lulusan daripada perguruan tinggi kami ini ada lulusan yang siap pakai, lulusan yang langsung mendapatkan pekerjaan, lulusan yang tentunya kalau berwirausaha juga bisa secepatnya untuk berwirausaha. Karena dalam kondisi seperti sekarang ini berwirausaha juga adalah pilihan yang baik daripada alumni mahasiswa. Kita tidak mau punya mahasiswa atau lulusan yang begitu lulus nganggur, bahkan lebih dari 6 bulan, nggak mau. Sebelum 6 bulan, mahasiswa sudah harus menentukan apakah mau berwirausaha atau mau bekerja, dan harus sudah dapat pekerjaan. Selanjutnya, di dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari, ya, saya sikap dan perilaku dan omongan saya itu diharapkan bisa memberikan sebuah tauladan atau contoh kepada para mahasiswa. Sebagai dosen, seperti apa yang dikatakan peribahasa zaman dulu, guru itu adalah gugu dan ditiru. Dosen itu saya kira juga guru, tapi kebetulan mengajar pada mahasiswa. Jadi apa yang kita lakukan baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus itu bisa menjadi contoh atau tauladan bagi para mahasiswi saya. Itu sehingga apa yang saya lakukan yaitu saya melakukan 3S: senyum, sapa, salam. Itu yang pertama kali saya lakukan, dan tentunya itu semua saya lakukan tidak hanya senyum, sapa, salam, tapi juga perilaku kita, bahasa saya yang saya pakai itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya mendidik. Karena dalam komunikasi itu kita perlu memedomi 4 hal, yaitu pertama materi, kedua alat komunikasi, ketiga cara komunikasi, dan keempat etika komunikasi. Sehingga etika ini sungguh-sungguh saya tekankan untuk memberikan contoh kepada para mahasiswa. Saya berharap saya punya kedekatan kepada mahasiswa. Kenapa saya pengen dekat pada mahasiswa? Sehingga mahasiswa itu tidak ada segan atau tidak nyaman kalau berbicara dengan saya atau melakukan satu dialog atau melakukan satu curhatan, baik itu menyangkut kuliah ataupun masalah-masalah sosial yang lainnya. Sehingga saya berusaha untuk selalu dekat pada mahasiswa, sehingga mahasiswa itu kalau ada masalah bisa disampaikan kepada saya, dan saya insya Allah akan memberikan satu solusi, dan tentunya bisa berdiskusi, dan tentunya bagi pengetahuan mereka akan bertambah dan bisa menyelesaikan permasalahannya. Saya selalu menerima kritik, saran, ataupun yang lainnya yang berupaya untuk memperbaiki saya sebagai seorang dosen.
saya membuka peluang pada mereka mahasiswa yang merasa barangkali tidak nyaman saya ajar, barangkali materi yang saya sampaikan belum jelas dan sebagainya, saya siap untuk menerima kritik ataupun saran. Perlu kami sampaikan bahwasanya melalui lembaga penjaminan mutu internal berdasarkan hasil survei 3 tahun terakhir, kebetulan saya dinyatakan 3 besar, yaitu dalam kategori sangat baik, baik itu ranking 1, ranking 2 maupun ranking 3. Saya kategorinya sangat baik, sehingga alhamdulillah dengan hasil survei itu menunjukkan apa yang saya sampaikan kepada mahasiswa itu insya Allah diterima dengan baik. Berikut video pembelajaran yang telah saya buat untuk mata kuliah pengantar manajemen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara tentang manajemen, pengantar manajemen, tepatnya yaitu kalau itu tepatnya yaitu pengantar manajemen, dan Anda sudah pasti dengar manajemen. Apa manajemen itu? Ilmu dan seni dalam rangka memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber lainnya. Gitu. Ini kita referensi atau sebagai bahan untuk Anda memperluas tentang manajemen. Mudah-mudahan Anda juga sudah pernah mendengar dan melihat dari media sosial ataupun di perpustakaan. Oke, kita lanjutkan, itu banyak sekali ya. Kita lanjutkan. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Banyak definisi tentang manajemen. Bahkan saya pernah dalam satu kelas ada yang menemukan definisi manajemen itu sebanyak 74 definisi manajemen. Anda boleh pakai ini, boleh pakai ahli yang lain. Salah satunya adalah Malayu Hasibuan, yaitu ilmu dan seni dalam rangka memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien. Pernah saya sampaikan, untuk mengetahui manajemen sebelumnya kita harus tentang tahu administrasi. Administrasi itu adalah kerjasama 2 orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai satu tujuan. Jadi dalam rumah tangga itu juga bisa dikatakan administrasi. RT bisa, RW bisa, kelurahan bisa, desa bisa, kecamatan bisa, kabupaten bisa, provinsi bisa, dan Indonesia ini adalah sebuah administrasi kerjasama 2 orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai satu tujuan. Nah, itulah. Lalu apa yang akan kita sampaikan pada hari ini? Nah, sudah kita tahu ini kalau saya menyatakan adalah obat nyamuk. Obat nyamuk itu kalau kita kita isi dengan tulisan, paling luar adalah administrasi. Yang kedua adalah manajemen. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Yang keempat adalah human resource. Yang kelima adalah komunikasi. Yang keenam adalah pengambilan keputusan.
administrasi kerjasama dua orang atau lebih tadi berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai satu tujuan itu bisa berjalan kalau adanya manajemen yang baik. Bisa berhasil kalau adanya manajemen yang baik. Manajemen pada prinsipnya adalah pengelolaan kan gitu. Nah, pengelolaan ini bisa berhasil kalau adanya satu kepemimpinan. Mengelola satu organisasi, mengelola satu badan usaha, mengelola pemerintahan itu bisa berhasil kalau adanya kepemimpinan yang baik. Tidak akan berhasil mengelola itu kalau kepemimpinnya juga tidak berani untuk melakukan tindakan, untuk memberikan sebuah contoh, untuk langsung masuk terjun di lapangan. Tidak akan bisa kalau kepemimpinan itu tidak baik. Dan itu pemimpinan menurut Ki Hajar Dewantara, pemimpin itu seperti apa? Dengan sosok Madya Mangun Tutwuli Hanta itu kepemimpinan. Jadi orang memberikan contoh, pemimpin itu. Yang kedua berani terjun di lapangan. Dan yang ketiga adalah mampu memberikan dukungan kepada anak buah untuk mencapai satu tujuan atau gagasannya. Itu perlu didukung yang baik kan, gitu kan. Kalau yang buruk jangan didukung. Yang berikutnya, kepemimpinan ini bisa berhasil kalau adanya hubungan antar manusia yang baik atau human relation. Ini bisa berhasil kalau adanya sebuah komunikasi. Hubungan yang baik itu yang seperti apa? Human relation itu yang seperti apa? Jadi hubungan yang saling menguntungkan. Lu untung, gue untung, ente untung, emak untung, kamu untung, saya untung, kan gitu kan? Terus you untung, I untung. Kalau hubungan antar manusia itu saling menguntungkan, insya Allah hubungan antar manusia itu akan bisa berjalan dengan baik. Suami enak, istri enak, menguntungkan nggak? Satu memberi, satu menerima, satu memberi, satu menerima, menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, pasti berakhir di pengadilan apa? Pasti berakhir di pengadilan agama. Kalau nggak saling menguntungkan. Nah itulah. Jadi kalau begitu, kita kalau komunikasi dengan orang itu saling menguntungkan. Gitu. Nah, oke, selanjutnya human relation bisa dipengaruhi oleh komunikasi. Kalau komunikasinya buruk, pasti tidak bisa human relation. Komunikasi yang sombong disenengin nggak? Komunikasi yang menyulitkan orang, memberikan apa istilahnya, hatinya itu apa, luka hati, disenengin atau tidak? Tidak, nggak boleh. Komunikasi kok membuat orang luka. Jadi itu dipengaruhi oleh komunikasi. Komunikasi yang penting apa? Kalau saya seperti ini, yaitu pertama apa? Komunikasi mama. Materi komunikasi. Yang kedua, alat komunikasi. Yang ketiga, cara komunikasi. Yang keempat, etika komunikasi. Kalau 4 hal itu dipegang, insya Allah komunikasi kita akan baik. Dan kalau sudah komunikasi kita baik, akan terjadi hubungan antar manusia yang baik. Mohon. Jadi hierarkinya adalah administrasi ini bisa berhasil kalau ada manajemen bisa berhasil kalau ada kepemimpinan bisa berhasil kalau ada human resource bisa berhasil kalau adanya komunikasi kalau adanya
pengambilan keputusan. Punya pacar? Enggak. Yang punya enggak. Ayo. Bisa berhasil punya pacar kalau ada komunikasi. Berarti ini yang tidak punya berarti tidak pandai komunikasi. Iya. Oke ya, itu jelas ya. Tapi terlalu pintar komunikasi jadi playboy. Oke, karena perempuan mah ya ini yang laki-laki nih seneng apa? Seneng ganteng, dia banyak seneng. Ini apa? Agak banyak dikit tapi agresif, komunikasinya bagus, seneng. Apalagi komunikasinya bisa membuat perempuan tuh. Oke ya. Gitu. Mungkin bacanya baru 4. Menurut Terry, Jos Terry, orang mana itu? Majalengka. Jos Terry mengatakan, ya, fungsi-fungsi manajemen itu ada 4, yaitu planning, organizing, executing, dan controlling. Planning, organizing, executing, dan controlling. Jangan saja ya. Itu ada 4. Pertama adalah bahwa setiap tujuan kita harus punya perencanaan. Perencanaan menghasilkan rencana atau rencana menghasilkan perencanaan? Perencanaan menghasilkan rencana. Ya, jadi perencanaan. Begitu ngambil satu keputusan, jadi dari perencanaan tadi, begitu ngambil keputusan menjadi rencana. Kalau belum ngambil keputusan masih perencanaan terus. Mohon. Alhamdulillah. Jadi perencanaan menghasilkan rencana. Alhamdulillah. Jangan bukan rencana. Rencana itu udah jadi. Hanya diorganisir dan sebagainya yang dibutuhkan dalam organisasi. Namanya tahap pertama apa yang harus dilakukan, tahap kedua apa yang harus dilakukan, tahap ketiga apa yang harus dilakukan, itu kan diorganisir. Dari sisi apa itu? Waktu. Terus kalau orang dari sisi apa itu? Sumber daya manusia. Jadi di situ ada beberapa orang yang mampu menyelesaikan masalah itu. Kalau nggak mampu jangan dimasukkan, rusak. Jadi sumber daya manusia yang mampu. Kalau rusak gimana? Tujuan berhasil atau tidak? Tidak. Jadi harus membutuhkan manusia yang benar-benar mampu melaksanakan tugas-tugas yang sudah ditetapkan. Iya, di sini namanya bisa baca Quran, baca di atas namanya. Ya salah pasti sama yang mampu. Makanya baca Quran dia tapi nggak pakai lagu, pakai gitu kan. Tentunya di situ cari yang mampu. Bisa selesai acaranya dengan baik. Kalau enggak, kayak gitu aja baca, silakan malahan. Mohon. Untuk menyelesaikan sebuah kegiatan sehingga itu berhasil, tentunya sumber daya manusia sangat pegang yang paling penting di dalam apa? Mencapai satu tujuan. Terus apa? Sumber daya manusia. Di waktu sudah, sumber daya manusia sudah, fasilitasnya, alatnya, nah tidak. Kan gitu. Kalau alatnya tidak ada, sumber daya manusia bagus-bagus yang nggak jalan. Mohon. Ini. Wah, kamu harus badannya kuat, ini sebagainya. Bagus, olahraganya harus kuat dan sebagainya. Nah, disiapkan alatnya di atas gym, tenis meja, biliar, tarik, dan lain-lain. Nggak akan tercapai kalau tidak ada
sarana dan itu makanya ditutup ya. Tujuan kita ke depan itu sudah ditentukan, tapi jangan lupa sarana dan prasarana. Apa dipakai? Manusianya itu. Manusia itu ada dosen dan mahasiswa. Mahasiswanya males-males. Ya nggak dipakai. Penajim di atas. Loh, beli sendiri mampu. Enggak. Ada siapin. Mahal ya. Iya, tapi kalau ada fasilitasnya Anda nggak mau ya cuma semua tergantung. Semua tergantung niat. Ya, sumber daya manusia jelas tadi ya. Tapi niatnya Anda enggak. Anda mau niat jadi orang berhasil atau mau niat jadi orang gagal? Dengan baik ya sebenarnya saya nggak mahal, itu nggak mahal di mahal, tapi nggak dipakai, cuma bisa. Orang yang niatnya kuat nggak dapat fasilitas, orang yang kasih fasilitas nggak ada niat. Luar biasa itu namanya. Oke? Nah, dan lain-lainnya. Apa yang dibutuhkan dalam organisasi itu? Paham? Paham? Semua ada manajemennya. Jadi Anda belajar manajemen itu tidak rugi karena di rumah tangga ada, di pemerintahan ada, di organisasi ada, di usaha juga ada, bisnis ada. Semua ada manajemen. Anda harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Tinggal pengembangannya. Kan gitu kan? Tinggal pengembangan Anda. Kalau ada produksi ya manajemen produksi, ada uang manajemen keuangan, ada memasarkan produk manajemen pemasaran. DLL. Apa itu DLL? Yang lupa lagi. Dan lain bisa dipelajari. Semua bisa dipelajari di kampus. Kalau Anda niat. Bahkan saya pernah menyampaikan kalau Anda di kelas ini belum paham benar, saya siapkan waktu untuk menyampaikan hal-hal yang belum Anda ketahui, mau di ruangan saya, mau saya duduk di mana, saya siapkan waktu. Karena saya senang sedekah ilmu itu lebih mulia daripada sedekah-sedekah yang lain. Mohon. Saya kira itu cukup ya. Kita akhiri dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan nanti di minggu-minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Demikian video pembelajaran untuk mata kuliah pengantar manajemen sebagai bentuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Bidang pembelajaran yaitu sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.